Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak, yang mana kita sudah sampai pembahasan yang terakhir, dan kita akan mempelajari tentang kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang bernama siapa? Yang bernama Abdurrahman bin Auf. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kalian telah ketahui nih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah SAW sebagai seorang rasul. Kemudian tentunya Nabi Muhammad SAW butuh seorang sahabat yang mendukung dakwahnya agar Islam ini semakin tersebar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilihkan orang-orang terbaik di sekitar Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara orang-orang terbaik tersebut, di antara sahabat Nabi tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Coba siapa yang di antara kalian sudah kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Angkat tangan. Kalau masih kalian belum kenal, kita akan berkenalan. Pak Arif akan kenalkan kalian dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau lahir di kota Mekah. Ini sama, kelahirannya sama dengan Rasulullah SAW, tempatnya sama di kota Mekah. Namun beliau ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti kalau Rasulullah SAW lahir tahun gajah, berarti umur beliau nih dengan Rasulullah SAW, umur Abdurrahman bin Auf dengan Rasulullah itu beda berapa tahun? Beda 10 tahun. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini dahulunya beliau ini bukan bernama Abdurrahman. Ini adalah nama pemberian dari Rasulullah SAW. Dahulu namanya adalah Abdu Amr, hamba Amr. Namun nama tersebut secara syariat tidak boleh. Maka apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW pun memberikan nama yang lain yang lebih bagus daripada hal itu, yaitu apa? Abdurrahman. Nah, setelah itu beliau pun dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya nih, tahu nggak nih kalian bahwasannya Abdurrahman bin Auf adalah termasuk salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Atau lebih tepatnya itu, beliau ini Abdurrahman bin Auf masuk Islam setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan gak hanya itu nih anak-anakku sekalian, ternyata Abdurrahman bin Auf ini termasuk 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Atau yang lebih kita kenal dengan apa istilahnya? Al-Mubasyirina bil Jannah. Dan Abdurrahman bin Auf ketika awal-awal masuk Islam sama nasibnya dengan sahabat-sahabat yang lain, di mana beliau ini mendapatkan gangguan, mendapatkan sisaan dari orang-orang musyrikin. Namun beliau tetap sabar sampai pada akhirnya Abdurrahman bin Auf ini ikut hijrah bersama para sahabat yang lain. Ini termasuk hijrah yang pertama, di mana kaum muslimin hijrah pertama kemana? Ke kota Habasyah. Mereka hijrah ke sana, kota Habasyah. Setelah keadaan kondusif, baru mereka kembali lagi kota Madinah. Nah, terus kemudian pada hijrah yang kedua pun sama. Jadi pada tadi hijrah yang pertama ke kota Habasyah, terjadi lagi hijrah yang kedua, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Nah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah. Dan di sini bukan hanya hijrah beliau menjadi pelopor, mereka menjadi pendukung dan mengajak orang-orang Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Dan setelah sampai di kota Madinah dan ini beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah.
Di antaranya beliau ini mempersaudarakan ya antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ya. Orang-orang muhajirin ini orang-orang yang datang dari Mekah, sedangkan orang-orang ansor adalah penduduk Madinah. Tentunya ketika orang-orang Mekah ini datang ke Madinah ya, mereka belum saling kenal, maka Nabi SAW pun memperkenalkan mereka, mempersaudarakan ya. Di antaranya disaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf ini dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Nah, setelah keduanya bersahabat nih ya, atau keduanya saling bersaudara, saling mengenal ya, ternyata Sa'ad bin Rabi' al-Ansari ya, dengan hati yang tulus menawarkan harta kepada Abdurrahman bin Auf ya, karena tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini datang dari kota Mekah itu tanpa membawa apa-apa ya, karena hartanya ditinggalkan semua di Mekah ya, ketika itu. Namun ya, Abdurrahman bin Auf pun menolak ya dengan halus ya. Beliau lebih memilih apa ya, malah beliau ini memilih minta untuk ditunjukkan di mana pasar yang ada di kota Madinah ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk berdagang. Beliau lebih senang ya berusaha ya, mencari harta, mencari uang, mencari nafkah dengan usahanya sendiri ya. Sampai pada akhirnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abdurrahman bin Auf ya, yang pada awalnya beliau ini berdagang ya, nggak bawa uang sepeser pun ya, karena beliau ketika itu baru hijrah dari kota Mekah, hartanya ditinggalkan semua di sana ya. Namun seiring berjalannya waktu ya, beliau pun menjadi saudagar yang kaya raya, subhanallah ya. Beliau menjadi seorang apa? Saudagar yang kaya raya ya. Bahkan saking kayanya beliau ya, saking suksesnya dalam berniaga, dalam berdagang ya, ada sebuah ungkapan ya yang mengungkapkan bahwasanya apa, kalaulah ada sebuah batu ya, niscaya apa, di bawah batu itu ada emas dan juga perak ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa, Abdurrahman bin Auf ini sangat cerdas dan sangat piawai sekali dalam berdagang ya, bisa memanfaatkan momentum ya, bisa punya strategi khusus ya, sehingga beliau ini menjadi seorang pedagang yang sukses. Nah, selain itu juga nih anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selain beliau sukses menjadi seorang pedagang, beliau pun ketika di medan pertempuran ya adalah seorang yang gagah berani ya. Di perang Badar ya, beliau banyak membunuh para pembesar kaum musyrikin ya. Kemudian di perang Uhud beliau tetap melindungi Rasulullah SAW ya, bersama dengan Rasulullah SAW, di mana ketika itu apa, pasukan kaum muslimin ya diluluh lantahkan ya, dicerai-beraikan ya. Ketika itu kaum muslimin di perang Uhud ini mengalami kekalahan, sehingga banyak kaum muslimin yang lari kocar-kacir ya. Namun Abdurrahman bin Auf ya dengan gagah berani tetap berada di samping Nabi Muhammad SAW untuk menjaga beliau ya, agar orang-orang musyrik ini tidak bisa membunuh ya atau mencelakai Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antara sifat beliau juga yang lainnya adalah beliau ini adalah orang yang dermawan ya, sering membantu orang ya, sering menginfakkan hartanya ya, karena sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya beliau ini adalah orang yang pedagang yang sukses ya, pedagang yang kaya raya di kota Madinah. Maka beliau pun menginfakkan sebagian besar hartanya di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak hanya itu, ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka Abdurrahman bin Auf ya yang menanggung semua nafkah istri-istri Rasulullah SAW ya. Semua kebutuhan istri Rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Dan di antara keutamaan beliau yang lainnya adalah beliau ini pernah ditunjuk menjadi imam sholat ya, imam kaum muslimin ya, dimana salah seorang makmumnya adalah Rasulullah SAW ya. Ini menunjukkan apa, kemuliaan yang agung ya, dimana tentunya untuk menjadi seorang pemimpin sholat ya, terutama pada zaman Nabi SAW ini bukan orang-orang sembarangan ya. Ini ketika beliau ditunjuk, ini menunjukkan beliau ini memiliki kemuliaan di sisi Rasulullah SAW ya.
Kemudian ya, selanjutnya adalah beliau wafat pada tahun 32 Hijriah ya, dimana ketika itu umur beliau 72 tahun ya. Dan beliau ini wafat di kota Mekah, di kota Madinah ya. Lahir di kota Mekah dan meninggal di mana? Di kota Madinah, dan dikuburkan di pemakaman Baqi' ya. Sebuah pemakaman yang ini pemakaman para sahabat dulu di sana ya. Bahkan sampai sekarang masih ada pemakaman Baqi' ini, masih ada sampai sekarang ya. Dan banyak para sahabat ya yang ikut menyolatkan ya dan mengantarkan jenazahnya ya, dari kalangan para sahabat ya, seperti misalnya Utsman bin Affan ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Ya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian sudah penjelasan atau cerita singkat tentang Abdurrahman bin Auf ya. Semoga cerita tersebut ya bisa kalian ambil faidahnya dan kalian juga bisa meneladani pelajaran dari kisah Abdurrahman bin Auf ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.